Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Kini kita sudah memasuki bab kedua, ya. Jadi bab pertama statistika sudah selesai. Nah, ini bab 2 kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Dari pengertian limit fx mendekati c sama dengan L. Ini ditulis dengan limit fx, x mendekati c sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c, maka fx mendekati L. Itu pengertian dari limitnya. Kemudian sifat limit fungsi, jika n adalah bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g ialah fungsi-fungsi yang memiliki limit di c, maka berlaku teorema berikut. Yang pertama, limit k, x mendekati c itu sama dengan k. Yang kedua, limit x mendekati c itu sama dengan c. Yang ketiga, limit k kali fx, x mendekati c itu sama dengan k dikali limit fx, x mendekati c. Dan yang seterusnya, ya, ini bisa dilihat. Kemudian, dalam mencari nilai limit, ada 3 metode. Metode pertama adalah metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Mensubstitusikan langsung nilai x-nya ke dalam fungsi fx. Contoh soalnya seperti ini. Limit x mendekati 2 dari setengah x tambah 4. Sama dengan setengah, x-nya tinggal diganti saja dengan 2 tambah 4. Jadi setengah dikali 2 itu adalah 1 ditambah 4 jadi sama dengan 5. Nah, itu cara substitusi langsung. Nah, yang contoh yang kedua, ini ada limit x mendekati 2 dari 2x tambah 4 per 2x. Kita substitusikan langsung, berarti nilainya itu ini sama dengan 2, x-nya diganti dengan 2, ditambah 4 per 2 dikali 2. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 dibagi 4, ini sama dengan 2. Jadi metode substitusi, kita langsung saja mengganti nilai x-nya itu dengan nilai limit x mendekati berapanya. Jadi nilai x-nya tinggal diganti. Kemudian yang kedua adalah metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini kita gunakan jika pada metode substitusi, ya, metode yang awal, itu menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, seperti tak hingga, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan sebagainya. Nah, jika kita mensubstitusikan nilai x kemudian menghasilkan bentuk yang tak tentu seperti ini, maka fungsi tersebut harus difaktorkan dulu. Setelah difaktorkan, kemudian bisa disubstitusikan. Nah, seperti contoh soal ini. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Nah, ini ya. Nah, contohnya limit x mendekati 3 ini ya, bukan mendekati 2. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Kalau kita substitusikan langsung, ini limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Kalau kita langsung memasukkan nilai x yang sama dengan 3, jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9, dikurangi 9 per ini 3 dikurangi 3. Maka akan menghasilkan nilai 0 per 0. Menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu. Nah, maka kita harus memfaktorkannya dulu. Yang harus difaktorkan adalah persamaan kuadrat yang atasnya ini. X kuadrat dikurangi 9. Persamaan kuadrat, x kuadrat dikurangi 9, kita faktorkan jadi x kurangi 3 dikali x ditambah 3. Ini gimana? Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dalam persamaan kuadrat kan bentuknya itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0.
Cara memfaktorkan itu cari dua bilangan, kalau dikalikan menjadi C, kalau dijumlahkan ini menjadi B. Ini kan nilai B-nya nggak ada ya, nilai B-nya 0. Berarti kalau ini, kalau dijumlahkan jadi 0, kalau dikalikan jadi negatif 9. Berapa kali berapa? 9 itu kan 3 kali 3. Berarti salah satunya ada yang negatif. Artinya X ini difaktorkan jadi X tambah 3 dan X kurangi 3. Nah ini X tambah 3, X kurangi 3. Ini kan atas dan bawah ada yang sama. Nah bisa dicoret. Jadi limit X mendekati 3, limit X mendekati 3 dari X tambah 3. Berarti 3 ditambah 3 isinya adalah 6. Nah ini contoh yang kedua. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kalau kita substitusikan langsung kan ini jadi 4 dikurangi 10 ditambah 6 per 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Ini kan jadi 0 per 0. Artinya kita harus faktorkan. Limit X mendekati 2. Nah ini cari dua buah bilangan, jika dikalikan, ini yang atas ya, dikalikan positif 6 dijumlahkan jadi negatif 5. Berarti 3 kali 2, yang negatifnya berarti yang negatif 3. Berarti bentuk atas kita rubah jadi X kurangi 3, X tambah 2. Yang bawah, cari dua bilangan, dikalikan jadi negatif 2, dijumlahkan jadi negatif 1. Berarti kan 2 dan 1. Salah satunya berarti negatif. Ini iya, negatif 2. Ini jadi X. Ini negatif ya dua-duanya. Salah ini. Negatif 3 kali negatif 2 kan positif 6. Negatif 3 tambah negatif 2 jadi negatif 5. Ini negatif dua-duanya. Negatif. Ini X kurangi 2, X kurangi 1. X tambah 1. Yang sama kan ini. Ya. Jadi X kurangi 3 per X tambah 1. X-nya ganti dengan 2. 2 kurangi 3 per 2 tambah 1. Jadi negatif 1 per 3. Nah itu. Jadi kalau menghasilkan dengan substitusi menghasilkan nilai tak tentu, bentuk tak tentu, maka harus difaktorkan. Itu cara pertama. Cara keduanya adalah metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional itu akar negatif ya, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh, limit X mendekati 2, X kurangi 7 per akar X dikurangi akar 7 sama dengan limit X mendekati 2, X kurangi 7 per akar X dikurangi akar 7. Nah, yang menjadi akar sekawannya itu adalah ini. Awalnya X, akar X dikurangi akar 7, ini yang disebut akar sekawannya. Akar X ditambah, nah ini jadi ditambah. Kalau awalnya ini kurang jadi ditambah, kalau misalkan di sini ditambah ya jadi kurang. Nah ini akar sekawannya ya. Kalau sudah seperti ini kan ya tinggal dikalikan, atas dikalikan dengan atas, akar X dikurangi 7 dikali akar X tambah akar 7, yang bawah ini bentuknya itu kan kalau misalkan ada bentuk A dikurangi B dikali A ditambah B, ini jadi bentuknya di A kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ini kan sama bentuknya seperti ini. Berarti tinggal dikalikan saja akar X kali akar X adalah X. Negatif kali positif negatif, akar 7 kali akar 7 7 ya. Jadi ini sudah sama, bisa dicoret atas dan bawah. Tinggal limit X mendekati 2 dari akar X ditambah akar 7. X-nya ganti dengan 2. Berarti ini akar 2 ditambah akar 7. Ya. Nah, jadi akar 2 ditambah akar 7. Nah, itu hasilnya. Ya.
Soal nomor 2, ini contohnya, nilai limit X mendekati 3 dari 2 dikurangi akar X tambah 1 per X kurangi 3. Nah, berarti ini sama karena bentuk akar kita kalikan dengan faktor sekawannya. Berarti limit X mendekati 3 dari 2 kurangi akar X tambah 1 per X kurangi 3. Berarti dikali sekawannya tuh 2 tambah akar X tambah 1 per 2 tambah akar X tambah 1. Ini ya, nggak jelas. Limit X mendekati 3, 2 dikurangi akar X tambah 1 per X kurangi 3. Berarti ini dikali sekawannya itu berarti 2 tambah akar X tambah 1 per 2 ditambah akar X tambah 1. Nah, ini jadi limit X mendekati 3. Yang atas ini kan sama. Masih berlaku ini. 2 kali 2 itu 4 dikurangi akar X tambah 1 kali akar X tambah 1 berarti X ditambah 1. Per ini jadi X kurangi 3 dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Limit X mendekati 3, ini kan jadi 4 dikurangi X kurangi 1 per ininya tetap X kurangi 3 kali 2 tambah akar X tambah 1. Ini limit X mendekati 3, 4 dikurangi X kurangi 1, ini kan sama dengan 3 dikurangi X. 3 kurangi X per X kurangi 3 dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Ya, ke sini. Limit X mendekati 3. Nah, supaya bentuk yang 3 kurangi X sama dengan X kurangi 3 kita rubah. Kalau Ibu rubah bentuk atas itu jadi seperti ini. Sama 3. Ini negatif X. Ini negatif X. 3-nya negatif atau negatif jadi positif 3. 3-nya ini positif. Ya, berarti yang bawah itu adalah X kurangi 3. 2 ditambah akar X ditambah 1. Nah, ini coret berarti X kurangi 3-nya coret. Ini jadi negatif, berarti kan negatif 1. Negatif 1 per, nah tinggal dimasukkan 3-nya. 2 ditambah akar 3 tambah 1 kan 4. Akar 4 itu 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi isinya adalah negatif 1 per 4. Nah, itu jika dikalikan dengan faktor sekawannya. Nah, itu adalah penjelasannya dalam menentukan nilai limit. Nah, ini adalah latihan soalnya. Kalian kerjakan ini dalam bentuk PG. Ingat, dalam menentukan limit itu yang pertama adalah substitusikan dulu. Kemudian jika dengan substitusi menghasilkan nilai tak tentu, nah maka bisa difaktorkan. Dan yang kedua bisa dengan perkalian dengan sekawannya. Nah, itu saja penjelasan tentang limit fungsi aljabar. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan latihan soalnya dikerjakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.